Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Briansyah. Dan menepati janji saya di video sebelumnya, di video kali ini kita akan membuat database dan membuat tabel dengan menggunakan software SQL Yoke. Gitu ya, kita akan mulai tutorialnya, tapi silahkan saksikan yang satu ini dulu. Oke, kalau udah siap, teman-teman bisa buka exam, kemudian hidupkan Apache dan MySQL-nya. Oke, dan kemudian silahkan buka software SQL Yoke-nya. Mungkin ada catatan sedikit, kalau kita menggunakan software SQL Yoke, itu sebenarnya kita tidak perlu menghidupkan Apache-nya di exam. Ya, karena si SQL Yoke itu kan untuk mengolah basis data gitu. Dan ini software, bukan website. Nah, biasanya kalau website yang memerlukan server itu membutuhkan Apache, contohnya PHP gitu, yang formatnya PHP. Kebiasaan saya itu ketika membuat website langsung ke basis datanya, jadi ya otomatis kehidupin gini dua-duanya. Sebenarnya ini kalau kita stop yang Apache-nya nggak masalah juga di SQL Yoke-nya. Ya, kalau udah ready silahkan dibuka SQL Yoke-nya. Kita akan lakukan pembuatan database terlebih dahulu. Dan untuk pembuatan database kita akan lakukan dengan dua cara. Yang pertama lewat query dan yang kedua nanti lewat tools yang ada di SQL Yoke-nya. Dia yang pertama query dulu. Jadi gini, query itu adalah codingan tapi di basis data gitu. Itu namanya query. Jadi query-nya gini. Create database. Database-nya apa? Nah, biasanya orang kalau namain database gini. DB underscore apa gitu, perpustakaan gini, ataupun bisa gini ya, ataupun bisa gini. Ini yang saya suka nih kayak gini. Oke, tapi jangan gini ya, ya boleh-boleh aja gini, tapi ya lebih baiknya didefinisikan lah, ada keyword apa gitu yang untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah database gitu. Kita pakai DB aja, DB perpustakaan. Ya, karena kita akan membuat sebuah sistem basis data perpustakaan yang lengkap gitu ya. Bukan yang lengkap sih, yang bisa berjalan dengan semestinya seiring berjalannya waktu di playlist sistem basis data ini gini. Oke, dan cara run-nya juga ini ada macam-macamnya teman-teman. Yang pertama ini ada execute query. Ini fungsinya untuk merunning atau mengeksekusi query kita yang kita seleksi. Gitu. Jadi kalau misal kita punya query banyak nih, misalnya seperti ini dia akan mengeksekusi query mana yang kita seleksi aja. Misalnya kita seleksi ini. Oke, coba kita execute query ya. Oke, sip. Yang ini nggak dianggap karena nggak diseleksi. Katanya 1 sukses, 0 error, dan 0 warning. Tidak ada pemberitahuan. Tapi kok nggak muncul di sini gitu ya? Ya caranya gampang aja, kita bisa klik kanan, terserah di mana, kemudian refresh object browser atau shortcutnya F5. Tuh, DB perpustakaan. Oke, kita sudah berhasil membuat database menggunakan query, gitu ya. Dan kita akan mencoba menghapus database-nya karena kita nanti akan menggunakan tools-nya juga gitu ya. Ngapain kita gandain gitu. Untuk kita menghapus sebuah basis data atau database, itu ganti aja create-nya jadi drop. Jadi drop database perpustakaan. Database-nya apa gitu. Kemudian kalau udah diseleksi lagi, kemudian ini aja ya, execute query. Oke, sip. 1 sukses, tidak ada error dan tidak ada pemberitahuan apa-apa. Ini kalau kita refresh lagi, hilang tuh. Sip. Kemudian kita akan membuat database-nya melewati tools yang ada di. Kemudian kita akan membuat sebuah database tapi menggunakan tools yang ada di SQL Yoke-nya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu nih caranya gimana ya. Bisa klik kanan di sini, kemudian create database. Di sini juga bisa nih. Create database ataupun di sini juga bisa database, create database. Shortcutnya Ctrl D. Sip ya, namain aja database-nya apa? DB perpustakaan. Gini. Kalau udah di-create, tanpa kita refresh sudah dibukain gitu ya. Itu kalau kita menggunakan tools yang ada di SQL Yoke-nya. Gampang aja. Kemudian kita akan membuat tabel di dalam database. Sama juga. Yang pertama kita akan menggunakan query. Dan nanti
menggunakan sebuah tools. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya kalau ngelacak dikit ya. Kita bisa klik kanan di database-nya, kemudian create table. Isiin tuh nama tabelnya apa, fieldnya apa aja, tipe datanya apa, panjang karakternya yang ada di tipe data itu berapa. Selesai. Tapi kita nggak akan lakukan itu dulu gitu. Santai aja. Kita lakukan yang query dulu gitu. Jadi gini query-nya. Create, bukan database tapi tabel. Nama tabelnya apa? Di dalam perpustakaan kita buat buku dulu aja. Berarti bisa gini. Oke. Tapi jangan gini ya. Karena nggak afdol rasanya kalau di database-nya kita kasih keyword DB. Tapi kalau di tabel cuma gini doang. Jadi kita kasih keyword ada TBL buku. Gitu ya. Oh iya, dan ini ya. Kita tadi kayaknya buat DB perpustakaan P-nya gede ya. Kayak gini juga nih kayaknya. Tapi jadinya malah kecil ya P-nya. Oke lah, nggak masalah gitu ya. Kalau udah gini, dalam kurung, teman-teman bisa lanjutin di sini atau di enter aja nggak apa-apa tuh. Gini. Oke, kalau udah kita akan membuat fieldnya, field atau atribut yang ada di dalam sebuah tabel buku ini. Ada field apa? Misalnya gini, ada ID buku. Tipe datanya apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Misalnya, di sini ID buku. Tipe datanya kan ada banyak tuh. Dan mengenai tipe data, sepertinya saya sudah bahas di video sebelumnya mengenai tipe data pada sistem basis data. Di sini kita menggunakan ID bukunya in aja. Kemudian panjang karakternya itu misalnya 10 gitu ya. Jadi sampai berapa tuh 10? 99999 10 digit lah, 9-nya 10 digit gitu. Kemudian ada opsi lagi. Opsi di sini nih. Oke. Kita kasih aja not null. Menandakan bahwa field ID buku harus diisi, nggak boleh kosong. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada judul buku misal. Tipe datanya varchar. Lengthnya 255, panjang karakternya harus diisi juga. Kemudian ada pengarang, varchar juga. Varchar 255, ini gedein aja sih nggak apa-apa. Kemudian harus diisi juga. Oh ya teman-teman ya, sebenarnya kan kita kalau nulis itu kan huruf kecil semua ya. Gini, otomatis ketika query kita bener ya, itu otomatis sama si SQL log-nya dibikin kapital hurufnya. Ya jadi kita bisa nandain tuh kalau query kita bener atau salah gitu. Dan itu real time ya. Kalau kita ngetik sekarang, ya sekarang gitu. Si errornya ataupun birunya kapitalnya gitu. Real time. Lanjut. Pengarang, penerbit. Penerbit tipe datanya varchar juga. Isi aja 255. Harus diisi juga. Kemudian ada tahun terbit ya. Tahun terbit. Tipe datanya char ya. Char lengthnya 4. Karena misalnya 2000 berapa atau 1990 berapa gitu. Itu kan cuma 4 digit ya. Misalnya 2010 2010 4 digit. Kemudian harus diisi juga. Gini. Oh ya, bedanya char ya. Bedanya char sama varchar itu gini. Kalau si varchar itu dia isinya dinamis gitu. Artinya gini, misalnya kita punya space field itu 255 karakter nih. Oke, dan kita isiin misalnya judul buku nih. Kita isiin judul buku tuh misalnya apa ya, matematika gitu. Jadi cuma berapa karakter tuh? 10 karakter ya kayaknya. Cuma 10 karakter. Nah, sisa berapa karakter nih? 245 karakter. Sisanya. Dan itu nggak apa-apa kalau kita menggunakan varchar. Tapi nggak boleh melewati ini yang kita tentukan gitu. Misalnya kita punya panjang karakter 3 deh. Kita masukin agama misal. AGAMA 5 karakter. Nggak bisa. Beda ceritanya dengan char. Char itu ketika kita isiin lengthnya 4. Ya emang harus 4. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Gitu. Itu kenapa sebabnya tahun terbit saya isiin char. Dan lengthnya 4. Oke, kemudian setelah tahun terbit ada jumlah halaman ya. Jumlah halaman tipe datanya in.
panjang karakternya, misal kita kasih 3 aja. Buku itu ada yang lebih dari 999 halaman nggak? Kalau ada 5 aja deh, cari aman gitu ya. Not null. Kemudian koma. Oke. Yang terakhir nih. Ini field yang kita butuhkan. Oke. Yang terakhir, kita akan tentukan primary key-nya mau yang mana. Jadi bisa gini. Primary key dalam kurung field mana yang akan kita jadikan primary key atau kunci utama. Ya tentu aja ID buku dong. Oke. Karena ID buku nanti nggak mungkin sama walaupun bukunya itu banyak. ID buku. Ini ya. Oh ya, dan saya akan tunjukkan keeroran 1 aja. Nanti kita bedakan kalau kita di query itu error dan kalau nanti kita menggunakan tools itu dibikin default. Gini. Untuk yang in ya. Untuk yang in dan varchar. Oke. Ketika kita menggunakan sebuah query, misal kita untuk yang tipe data in kita tidak isikan nilainya. Begitupun dengan varchar, kita coba 1 aja, varchar 1, integer 1. Ini kalau kita run, teman-teman bisa seleksi semua kemudian ini ya execute query, ataupun kalau kita mau execute semuanya tanpa seleksi yang di sebelahnya. Execute all queries. Oke, kita klik. Katanya 1 errors. Oke. Katanya apa nih? Ada di baris kedua. Nih. Oke, sip. Ini error. Coba kita benerin. Ada nih 10 misal. Taran lagi ya. Error tuh. Baris keberapa? 3. Oke, di sini 255. Artinya ketika kita kosongin nggak bisa. Tapi nanti ketika di tools bisa. Cobain nanti. Sip. Tuh, 1 sukses, 0 error, dan tidak ada pemberitahuan. Kita refresh lagi. Tabel muncul. TBL buku yang sudah kita buat. Oke, itu cara membuat tabel dengan menggunakan query. Kita delete lagi ya tabelnya, berarti drop table, hapus tabel TBL buku ya. TBL buku. Taran. Sip. Kita refresh, hilang. Sip ya, sekarang kita menggunakan sebuah tools yang ada di SQLioc-nya. Jadi teman-teman, ini kita close dulu aja. Kita bisa klik kanan di database-nya, create table. Oke, nama tabelnya apa? TBL buku. Kolom pertama, ID buku. Kemudian kolom kedua, itu adalah judul buku ya tadi ya. Judul buku, kemudian pengarang, kemudian penerbit, kemudian tadi apa lagi? Tahun terbit ya. Dan jumlah halaman. Nah, kalau di SQLioc gini nih, kalau kita nyampe di baris akhir tuh, kita isiin, nambah tuh 1 baris. Itu. Kayak itu untuk di SQLioc. ID buku tadi tipe datanya int. Judul buku varchar. Pengarangnya varchar juga. Penerbitnya varchar juga. Tahun terbitnya kita tadi pakai char. Jumlah halaman kita tadi pakai int. Ini lengthnya ya. Coba kita nggak isiin. Tadi kan kita kalau nggak diisiin di query error. Coba kita nggak isiin di sini. 2 ini aja. 255. Oh, 22. 255. Tahun terbit 4. Jumlah halaman tadi kita kasih 5 ya. Kita tadi kasih 5. Kemudian primary key-nya yang mana? ID buku dong, nih PK nih, primary key. Otomatis kalau dia primary key nggak boleh kosong, gitu. Kemudian semuanya nggak boleh kosong aja deh. Ini ya. Kalau udah save, coba teman-teman lihat ya, yang ID buku sama judul buku kita nggak kasih panjang karakternya berapa. Oh, length must be set to for varchar. Oh, kalau varchar harus diisi ya, harus diisiin aja. Tabel berhasil dibuat. Apakah Anda ingin membuat tabel lain? Coba kita no in dulu aja. Nah, kita lihat di sini. ID buku otomatis panjangnya 11 digit. Kenapa? Karena untuk jangkauan si tipe data int atau in itu
adalah 11 digit gitu. Jadi dia otomatis ngisi nilai panjang maksimalnya gitu tanpa kita isikan. Begitupun dengan varchar. Kayaknya varchar ini maksimal 255 deh kayaknya. Kemudian kita buat tabel lagi ya. Kita buat tabel lagi ya, gampang aja. Database-nya klik kanan, kemudian create table. Tabel yang kedua tabel karyawan ya. Tabel karyawan. Oh, ini saya zoom dulu deh. Tabel karyawan, kemudian di sini ada ID karyawan misal. ID karyawan. Ada nama karyawan. Perlu alamat, tempat tanggal lahir nggak ya? Gini aja lah ya. Kemudian di sini kita isi INT. Nama karyawan misalnya varchar ya. Varchar harus varchar. Kemudian di sini kosongin aja, di sini 255. Primary key not null. Oke. Kalau udah kita save. Oke, kita akan buat tabel lain jadi dia saja. Otomatis dia buka new table lagi. Satu tabel lagi namanya tabel peminjam. Kan kalau di perpustakaan itu ada buku, ada karyawan, ada peminjam. Itu di sini ID peminjam. Kemudian ada nama peminjam. Kemudian ada apa nih? Ada level ya. Level peminjam. Jadi level ini itu nanti bisa dosen. Terus ada mahasiswa dan lain-lain gitu. Oke, jadi itu level. Sini INT juga. Kemudian ini varchar. Varchar, kemudian level peminjam jangan diisi varchar ya. Kalau diisi varchar nanti kita isikan secara manual gitu. Kita kasih enum. Enum nanti kita ada pilihan gitu. Jadi dosen atau mahasiswa gitu. Di sini kita kasih pilihannya. Tadi saya klikin ya. Enum tuh muncul kayak gini. Misalnya yang pertama dosen deh. Kemudian add mahasiswa. Add lagi. Untuk sementara ini dulu aja. Nanti kita akan lengkapi seiring berjalannya waktu. Kalau udah di oke, sip. Jadi dia ngisi lengthnya kayak gini tuh. Dosen, koma, mahasiswa. Kalau ada lagi ya koma lagi, apa gitu. Itu untuk yang enum. Jadi isi panjangnya bukan karakter ya, tapi pilihan gitu. Di video selanjutnya kita akan pelajari itu kok. Dan di sini kita kosongin aja biar dia ngasih nilai maksimal. Nama peminjam kita kasih 255 aja. Ini primary key not null semua. Sip, kalau udah save. Kita nggak akan buat tabel lagi, no in aja. Sip. Jadi kita sudah berhasil membuat database menggunakan query dan menggunakan tools. Dan juga kita berhasil membuat tabel. Ada 3 tabel yang kita buat ya. Jadi ada tabel buku, tabel karyawan, dan tabel peminjam. Menggunakan 2 cara juga. Tadi ada query dan ada tools yang ada di SQLux. Gitu. Oke ya. Sip. Oke ya teman-teman, jadi itu dulu untuk video kali ini. Dan di video selanjutnya kita akan mengisi tabel-tabel ini dengan data yang ingin kita isikan. Ya jelas saja gitu ya. Oke, jadi itu dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Nusa Briansyah pamit dan saya sangat ucapkan banyak-banyak terima kasih.